Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mediani Oscar dari SDIT Nurul Fikri Banjarmasin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Hari ini saya akan menyampaikan nilai-nilai dan peran guru penggerak seperti apa. Nilai yang pertama adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid berarti seorang guru akan selalu memperhatikan bagaimana cara mengajar kepada murid, bagaimana capaian-capaian murid, bagaimana pemahaman murid terhadap sesuatu yang telah dia diajarkan. Jadi di sini anak-anak atau peserta didik memang menjadi tujuan utama dalam pembelajaran tersebut. Kegiatan yang sudah saya lakukan adalah saya biasanya membuat media pembelajaran agar lebih mudah dipahami dan dicerna oleh peserta didik. Kemudian yang saya akan lakukan pada masa akan datang adalah saya akan belajar tentang bagaimana mendiferensiasi peserta didik agar semua gaya belajar, semua kebutuhan murid dan keinginan mereka dapat terpenuhi dalam setiap pembelajarannya. Nilai berikutnya ialah mandiri. Seorang guru harus mandiri dalam mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Tidak selalu menunggu perintah dari kepala sekolah atau peluang-peluang kegiatan dari misalkan kedinasan. Di mana saja kita bisa belajar, kapan saja, dengan siapa saja, dan dengan kemampuan yang kita miliki dan barang yang ada di sekitar kita. Kita bisa selalu belajar. Apalagi sekarang, sumber belajar sangat tidak terbatas ya. Misalnya dari internet, dari YouTube, dari WhatsApp group, dan dari webinar-webinar yang sudah ada di mana-mana. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan adalah saya sudah bergabung dengan berbagai komunitas, misalnya adalah KKG atau kelompok kerja guru. Kemudian saya juga bergabung pada WhatsApp group komunitas belajar Nusantara. Dan saya akan lakukan adalah saya akan membuat komunitas sendiri, dan di sana saya akan berperan sebagai coaching atau sebagai narasumber, dan saya juga akan lebih aktif dan mengikuti seminar-seminar dan kemudian mengikuti lomba-lomba sehingga kemampuan saya makin terasah. Selanjutnya adalah nilai inovatif. Inovatif berarti melakukan sesuatu yang berbeda atau berinovasi. Jadi bagi saya berinovasi di sini adalah sangat-sangat penting untuk seorang guru, karena dengan berinovasi guru akan memberikan model pembelajaran, kemudian cara untuk memecahkan masalah, dan membuat kegembiraan serta berpihak pada murid dengan sebaik-baiknya, sehingga kegiatan belajar dan mengajar tidak monoton. Artinya selalu dinamis, selalu berubah-ubah, agar kegiatan, suasana, dan media yang kita ajarkan itu selalu membuat kegembiraan dan kenyamanan bagi peserta didik kita. Adapun yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan adalah saya sudah membuat berbagai media pembelajaran seperti YouTube, kemudian membuat media realia atau media ajar yang memang sungguhan seperti misalkan Prisma, Balok, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan lebih meningkatkan kompetensi saya dalam membuat misalkan membuat media belajar dengan berbagai aplikasi, misalnya dengan Canva, kemudian membuat pembelajaran yang lebih baik lagi. Yang lebih baik di sini maksudnya adalah bagaimana misalkan saya membuat konten yang menarik dan menjadi perhatian bagi siswa-siswi saya. Kemudian bagaimana cara mendekati dan memahami siswa agar lebih memerdekakan dan memanusiakan manusia. Yang keempat adalah kolaboratif. Di sini kemampuan kolaboratif sangat-sangat diperlukan oleh seorang guru dalam membangun sebuah jejaring komunitas dan komunikasi. Berkolaborasi dengan orang-orang penting, orang-orang pintar, orang-orang baik, itu akan membuat diri kita semakin berkembang dan maju. Jadi berkolaborasi dengan para guru, dengan kepala sekolah, dengan orang-orang sekitar sekolah, dengan wali murid, dan dengan siapa saja itu akan membuat seorang guru semakin baik dan semakin memiliki banyak komunikasi, dan akan membuat seorang guru tersebut semakin berkembang baik jiwa dan emosinya. Hal yang saya lakukan dan saya akan lakukan adalah
Saya sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, para guru, para warga sekolah dalam mensukseskan segala kegiatan peserta didik di sekolah kami. Hal yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba lebih banyak lagi berkolaborasi dengan orang-orang dari pihak luar. Misalkan dengan instansi yang lain, kemudian dengan komunitas yang lain, seperti praktisi dan para akademisi, agar lebih mensukseskan dan mensupport kegiatan-kegiatan di sekolah kami. Baik, nilai berikutnya adalah refleksi. Seorang guru wajib merefleksi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan agar diketahui apa kekurangan dan barangkali apa kelebihan. Yang kurang segera diperbaiki dan kelebihan bisa terus diteruskan dan terus dikembangkan. Refleksi juga sangat penting bagi seorang guru agar kegiatan yang telah dilaksanakan itu semakin baik dan bisa menjadi bahan belajar bagi orang lain. Kegiatan yang sudah saya lakukan adalah saya memberikan waktu kepada diri saya sendiri untuk merenung, kemudian menulis apa yang sudah saya kerjakan, menemukan kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang saya telah kerjakan. Adapun yang saya akan lakukan ke depannya adalah saya akan membuat atau menyediakan buku khusus untuk kumpulan dari hasil refleksi saya agar semua terekam dan bisa menjadi dokumen asli dalam setiap kali saya mengajar, sehingga itu bermanfaat bagi saya dan bisa juga bermanfaat bagi orang lain di masa yang akan datang. Demikian dari saya untuk mengakhiri tugas kali ini, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2.A.6 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.